Halo semuanya, jadi di episode kali ini kita akan belajar mengenai tidur dan gangguan tidur. Pada umumnya atau pada normalnya, patofisiologi dari tidur itu dibagi menjadi 4 tahap atau 4 stage, dari stage 1 sampai stage 4. Nah, berdasarkan apa pembagian itu? Didasarkan pada pola gambaran dari aktivitas otak yang dimonitoring pakai alat yang namanya EEC atau elektroencephalogram. Jadi ini kalau misalnya jantung itu ada EKG, nah kalau ukur irama otak itu ada pakai alat namanya EEC. Nah, untuk stage 1 itu merupakan stage transisional, yaitu perpindahan transisi dari ketika sadar menjadi tidur. Jadi waktu awal-awal, masih awal-awal ketika orang itu baru tertidur. Kemudian kalau stage 2 itu dinamakan light sleep atau tidur yang masih ringan. Kalau stage 3 dan 4 disebut sebagai deep sleep atau tidur nyenyak. Ciri-ciri dari deep sleep adalah slow pattern dari EEC-nya. Jadi kalau dilihat dari gambar EEC-nya itu, pattern atau pergerakannya nggak rapid tapi slow. Ketika kita belajar mengenai tidur, pasti juga akan dibahas istilah mengenai REM atau Rapid Eye Movement. Jadi ketika seseorang tidur itu, bola matanya tidak diam tapi bergerak. Rapid Eye Movement ini terjadi pada awalnya 5-7 menit setelah orang itu tidur. Kemudian REM ini akan berulang dengan periode 70-120 menit berikutnya. Setiap keberulangan itu pasti didapati REM yang lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya. Kenapa? Karena makin lama orang itu akan masuk ke stage tidur yang makin dalam atau makin deep. Seperti itu. Pada orang dewasa atau geriatri, orang-orang yang umurnya sudah di atas 65 tahun, sering sekali terjadi penurunan waktu tidur yang biasanya umumnya 8 jam tidur sehari. Ketika umur di atas 65 tahun bisa turun menjadi sampai kadang 6 jam sehari atau 5 jam sehari. Selain itu pada orang geriatri juga bisa terjadi kenaikan frekuensi terbangun. Kalau misalnya dulu ketika masih muda tidurnya nyenyak-nyenyak aja, ada suara pintu kebuka nggak sensitif. Sekarang ketika umurnya lebih dari 65 tahun, dengar suara pintu aja bisa bangun. Tapi hal itu adalah normal, karena dengan kenaikan usia maka sangat wajar terjadi hal yang demikian. Masalah yang dialami anak muda adalah umumnya mereka mengeluh insomnia atau gangguan tidur. Sebenarnya insomnia itu diartikan nggak cuman trouble of sleep atau gangguan tidur aja, tapi bisa juga dengan seseorang itu bangun terlalu dini, kemudian nggak bisa tidur lagi. Nah, itu juga tergolong ke dalam insomnia. Atau yang berikutnya, gejala berikutnya adalah orang itu ketika habis bangun tidur, tubuhnya jadi nggak fresh. Padahal harusnya ketika seseorang bangun tidur itu kan tubuhnya menjadi lebih segar. Nah, ketika orang-orang insomnia itu nggak bisa ngalamin hal itu. Jadi ketika mereka bangun tidur, tubuhnya itu merasa masih capek dan nggak bisa segar. Itu merupakan gejala dari insomnia. Insomnia dibagi menjadi beberapa kelas. Ada yang transient, yang kedua adalah short term, yang ketiga adalah kronik. Insomnia transient itu durasi terjadinya insomnia kurang dari 1 minggu. Kalau insomnia yang short term itu terjadinya 1-3 minggu. Kalau insomnia kronik itu simptomnya lasting sampai lebih dari 3 minggu sampai bahkan tahunan. Orang-orang yang biasanya mengalami insomnia yang kronik atau yang lama dalam jangka panjang itu biasanya disebabkan karena medication atau bisa juga karena stres dan karena abuse. Untuk orang-orang yang misalnya mengkonsumsi sesuatu obat, dia jadi nggak bisa tidur, seperti itu bisa mengalami insomnia yang kronik. Kalau misalnya insomnia yang short term atau yang transient itu mungkin saja dialami pada orang-orang yang misal konsumsi kopi berlebihan, konsumsi nikotin berlebihan, dan pekerja shift. Pekerja shift itu biasanya kan dia harus berganti-ganti pola tidur dan itu bisa menyebabkan gejala insomnia seperti itu.
Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan menghilangkan penyebabnya tadi itu. Kalau misalnya penyebabnya adalah minum kopi, ya berarti hindari minum kopi di siang hari atau sore hari menjelang jam tidur. Mungkin minum kopinya dipindah ke pagi hari aja, dan takaran minum kopinya mungkin bisa dikurangi. Biasanya mungkin minum 2 gelas, dikurangi menjadi 1 gelas, karena biar kadar kafeinnya rendah. Selain ada di kopi, kafein itu juga ada di teh. Jadi terkadang beberapa orang kalau misalnya habis minum teh, teh pekat gitu, ada yang mengalami insomnia. Kemudian kalau misalnya penyebabnya adalah nikotin, untuk para perokok, ya berarti mengurangi jumlah nikotin yang dikonsumsi, seperti itu. Kalau misalnya penyebab insomnianya adalah stres, berarti dikurangi juga apa sih yang bisa men-trigger dari stres tersebut. Itu adalah terapi non-farmakologi untuk insomnia. Jadi, simpel aja penyebabnya yang dihilangkan. Nah, kalau misalnya nggak bisa dihilangkan, contoh, ketika sedang mengkonsumsi obat-obatan yang memang efeknya misalnya menjadi insomnia, maka kadang-kadang diperlukan obat yang membantu untuk seseorang itu menjadi bisa beristirahat atau bisa tidur. Merupakan golongan obat yang seperti antihistamin, ada difenhidramin, seperti itu. Jadi banyak sekali macamnya, dan jangan lupa untuk konsultasikan juga sebelum teman-teman mau konsumsi obat-obatan tersebut. Minimal tanya dulu ke apoteker ketika beli obatnya, atau bisa konsultasi ke dokter. Karena insomnia ini kalau menurut saya itu bukan merupakan masalah yang simple, tapi juga cukup kompleks. Karena kalau misalnya seseorang kena insomnia, itu akan ngefek kepada produktivitasnya dia. Kerjanya mungkin menjadi kurang sigap, dan itu akan mempengaruhi hidupnya dia selama sehari itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi penting banget masalah tidur ini jangan dianggap remeh, dan tentunya kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami gejala dari insomnia atau gangguan tidur yang lainnya, jangan ragu-ragu untuk konsultasikan hal tersebut kepada tenaga kesehatan yang paling mudah teman-teman reach. Bisa ke apoteker, bisa ke dokter di klinik dekat rumah, atau sekarang mungkin sudah banyak konsultasi dokter pakai handphone atau telemedicine. Teman-teman bisa pakai koneksi-koneksi seperti itu untuk mengatasi gangguan tidur dari teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.